Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bertahun-tahun terakhir ya, itu sering terjadi penipuan di jual beli online panahan. Itu ada kasus-kasus banyak sekali, setiap tahunnya selalu ada. Jadi uang sudah ditransfer tapi barang tidak dikirim. Oke, jadi sebenarnya ini gampang sekali ya. Motif pelaku dari dulu itu saja. Yang kemungkinan pelaku juga orang-orang yang sama. Biasanya kasusnya seperti ini. Seseorang ingin mencari produk panahan, kemudian bertanya di grup jual beli, ada yang jual panahan enggak? Atau ada yang jual busur ini enggak, busur itu enggak? Kemudian biasanya si pelaku akan mengirim pesan ke calon pembeli melalui inbox dengan bahasa yang seolah-olah orang soleh gitu kan. Biasanya assalamualaikum akhi, antum hobi panahan juga ya? Atau antum suka memanah ya? Ana ini ada loh produk, atau kadang Ana punya busur tapi nggak kepake, atau Ana punya jual busur harganya segini, dikirimin foto-foto yang biasanya dia ambil daripada download aja, digambar-gambar sembarang, diambil, di download, kemudian dikirimkan. Dan tidak jarang juga si penipu biasanya berbohong dengan alasan terkadang butuh uang karena istri lagi sakit atau mau melahirkan, anak lagi sakit dan sebagainya. Dengan kadang kala juga dengan bersumpah yang demi Allah, tidak jarang dengan menggunakan kalimah-kalimah thayyibah supaya si calon pembeli ini yakin bahwasanya ini orang baik. Tapi untuk kawan-kawan yang mengalami ini, untuk teman-teman yang baru hendak membeli produk panahan, kemudian ada yang menawarkan melalui inbox, pertama, kawan-kawan boleh cek terlebih dahulu profil si penjual yang menawarkan. Di situ bakal kelihatan, yang pertama si penjual ini, kalau yang penipu ya, itu jumlah pertemanannya tidak terlalu banyak. Bisa cuma 300, 400 orang, atau maksimal 500. Ini penipu. Yang kedua, tidak ada postingan panahan di postingan-postingan Facebooknya dia. Jadi ini lucu kan, menjual panahan, mengaku punya busur, punya panah yang untuk dijual, tapi tidak pernah sekalipun memposting panahan di kronologi Facebooknya dia. Oke, itu berikutnya. Kemudian lagi jika ada dia mengupdate status atau meng-share suatu berita, itu sedikit sekali yang like atau bahkan tidak ada. Tidak ada yang like, tidak ada yang komen, karena sejatinya si penipu ini memang tidak punya teman. Nah, jadi dia bukan orang yang nyata gitu loh, yang punya akun nyata, orangnya jelas, kemudian menjual busur. Nah, jika orangnya nyata pasti ada komentar, ada yang like dan sebagainya. Kemudian si pelaku tidak menggunakan foto profil yang nampak wajah jelas. Itu biasanya seperti itu, juga tidak ada foto-foto dia di album fotonya. Itu bisa dicek seperti itu. Oke. Kemudian biasanya pelaku tidak rentan juga, tidak jarang juga menggunakan istilah-istilah panah sunnah atau menggunakan kata-kata sunnah untuk menjual, untuk menipu calon-calon pembelinya. Itu penipuan yang nomor satu. Berikutnya ada lagi penipu dengan jenis kedua. Ini barang dikirim cuman tidak sesuai dengan spek yang dicari oleh si penjual. Misal si penjual mencari busur standar untuk prestasi, kemudian si penjual menawarkan busur PVC recurve. Ini menurut saya satu buah penipuan juga. Jadi kalau ada saudara kita yang mencari busur standar untuk prestasi, maka kalau kita tidak jual busur standar nasional, tidak usah ditawarkan. Karena terkadang si calon pembeli ini tidak mengerti loh, mana yang busur standar nasional, mana yang busur replika standar, replika recurve dari PVC. Oke? Nah, jadi nanti mereka akan tertipu karena kapasitas busur PVC itu memang tidak bisa untuk lomba. Ada standar untuk busur recurve standar nasional itu. Di antara merek-merek yang biasa mungkin seperti merek Kartel, ini benar. Kemudian SF Optimo, ada lagi merek Sanlida dan sebagainya, saya kurang hafal, Jandau dan sebagainya. Rata-rata merek-merek luar lah yang bisa dikategorikan busur recurve standar nasional. Jadi untuk penipuan kedua, untuk teman-teman yang berjual busur PVC mungkin mohon untuk menjelaskan spesifikasi busur dengan jelas. Kadang yang ditawarkan busur PVC cuman jargonnya luar biasa kan.
busur murah berkualitas, Masya Allah, dengan jarak tembak ratusan meter, akurasi puluhan meter, itu kebohongan. Jadi kita mesti jujur. Kalau kita jual busur PVC, silahkan terangkan busur PVC itu speknya seperti apa, kelemahannya seperti apa. Jika yang dijual busur fiber juga seperti itu. Jadi diharapkan tidak ada lagi kawan-kawan yang tertipu dalam pembelian panahan, apalagi sampai uang ditransfer. Uang susah kan kita nyarinya, Masya Allah, dan barang tidak dikirim. Nah, itu sangat kasihan sekali. Jadi mesti waspada dalam mencek tipikal penjual yang recommended atau yang direkomendasikan. Teman-teman bisa juga bertanya di grup-grup ya. Jika ada yang menawarkan produk melalui inbox, boleh di screenshot akun yang menawarkan, kemudian share di grup. Ini terpercaya atau tidak? Karena biasanya orang-orang kawan-kawan kita yang sudah lama dijual beli panahan, mereka akan saling mengenal. Nah, jadi akan saling merekomendasikan, insya Allah. Oke, sekian. Semoga tidak ada lagi yang tertipu. Assalamualaikum.